one who healed the leper and who brought the dead to life. He's the one who fed the hungry and who gave the blind their sight. He's the one who walked on water, then he brought them safe to shore. And whenever you may need him, he's the one you're looking for. So let him in, and he will take away your pain. When you feel his love, you'll never be the same. Come unto Christ, come unto him, And by his grace be made holy again. he's calling your name. He's waiting for you with arms open wide. Come unto Christ. He's the one who taught forgiveness and who showed a better way. He's the one who helps the hopeless and those who'd gone astray. He's the Savior and Redeemer, the bread of life, the Prince of Peace. If you're hungry, lost, or captive, he's the one who sets you free. So let him in. And you'll remember who you are. He will mold your life and change your willing heart. Come unto Christ, come unto him, and by his grace be made holy again. He's calling your name. He's waiting for you with arms open wide. Come unto Christ, and you will find eternal life. Come unto Christ, come unto him, and by his grace be made holy again. He's calling your name. He's waiting for you with arms open wide. Come unto
Shalom, selamat malam jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Malam hari ini kita kembali melanjutkan pembinaan online GKM Gloria dan kita bersyukur untuk setiap kebenaran firman Tuhan yang boleh kita renungkan. Hari ini kita akan belajar tentang keluarga yang berbagi dan membangun. Dan kita akan belajar dari kisah Yusuf dan saudara-saudaranya. Setelah kalau kita melihat Alkitab kita, kisah Yusuf dan saudara-saudaranya ini, saudara bisa lihat dituliskan dalam kitab Kejadian, pasalnya yang ke-37 sampai pasal 50. Nanti saudara bisa baca ya di rumah, silakan supaya bisa memahami dan juga bisa melihat secara utuh tentang kisah Yusuf ini. Yang saya percaya, yang saya yakin ada banyak hal, ya banyak pelajaran yang bisa kita dapatkan dari apa yang dituliskan tentang Yusuf dan juga pengalamannya bersama dengan keluarga dan juga saudara-saudaranya. Mari kita berdoa sebelum kita melanjutkan pembinaan kita. Kami percaya Tuhan, bulan keluarga yang kami adakan di GKM Gloria memiliki satu tujuan yang indah, supaya sebagai anak-anak Tuhan kami sungguh-sungguh menghargai anugerah keluarga yang Tuhan berikan bagi kami. Tuhan memiliki rencana yang begitu agung, begitu mulia. Tuhan memiliki visi dalam setiap keluarga kami. Sehingga kehidupan kami dan keluarga kami sungguh-sungguh Tuhan menjadi berkat dan menjadi alat di tengah-tengah dunia ini untuk menghadirkan shalom Allah, damai sejahtera Allah di tengah-tengah kehidupan ini. Dan hari ini kami akan belajar dari kisah Yusuf. Tuhan yang tolong supaya kami juga dibangunkan kembali semangat kami, kerinduan kami untuk kami Tuhan tidak terkungkung dengan berbagai masalah kehidupan kami, tapi kami menjadi orang-orang yang bangkit, bersemangat, dan juga memiliki kreativitas di dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak menyia-nyiakan hidup yang Tuhan beri, tetapi kami pakai untuk hal-hal yang membangun, hal-hal yang juga memuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hari ini kita bersama-sama akan membuka bagian firman Tuhan di dalam Kejadian pasalnya yang ke-50. Ya. Kejadian 50 ayat 15 sampai 21. Ya, demikian firman Tuhan. Ya, judul berikutnya adalah Yusuf menghiburkan hati saudara-saudaranya. Ini adalah bagian akhir dari keseluruhan kisah tentang Yusuf yang dituliskan dari pasal 37 sampai 50. Demikian firman Tuhan. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, "Boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya." Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. "Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka. Sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu, maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu." Kemudian dikatakan dengan sangat luar biasa, setelah ada permohonan dari saudara-saudaranya, Yusuf dituliskan demikian. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya, serta berkata, "Kami datang untuk menjadi budakmu." Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, "Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yaitu memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga." Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Saudara, setiap orang lahir dalam sebuah keluarga. Saudara dan saya lahir dari sebuah keluarga. Kita punya orang tua. Mungkin kita juga punya saudara-saudara. Nah,
Nah, setiap orang tentunya juga mengharapkan keluarga itu menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi kita untuk bisa hidup di dalamnya. Sebuah tempat di mana kasih sayang, ya, kedamaian, kenyamanan, ketenangan itu bisa dialami di dalamnya. Nah, di sanalah ada sebuah, ya, diharapkan ada sebuah penerimaan, ada dukungan satu dengan yang lain, ya, saling menopang, saling menguatkan, ada perlindungan. Itu yang diharapkan dalam sebuah keluarga. Bahkan di dalamnya ada pengampunan, karena sekali lagi, manusia tidak ada yang sempurna. Mungkin saja kita suatu saat berbuat salah dan butuh pengampunan, ya, butuh dimaafkan ketika kita berbuat sebuah kesalahan. Natur manusia berdosa, ya, natur manusia berdosa membuat hubungan itu begitu kompleks dan jadi bermasalah. Saudara, kalau kita lihat dalam kisah Alkitab, saudara mungkin masih ingat kisah tentang Kain yang membunuh adiknya Habil. Saudara kandung bisa saling membunuh. Dan itulah yang terjadi dalam realita kehidupan. Ada Amnon, kakaknya yang memperkosa Tamar adiknya. Dan itu jelas dicatat dalam Alkitab. Bagaimana seorang kakak yang harusnya melindungi adiknya tetapi malah memperkosa adiknya. Sebuah tindakan yang sangat tidak terpuji. Dan itu terjadi dalam sebuah keluarga. Dan juga Yusuf dalam kisah yang kita bisa lihat dalam Kejadian pasal 37 sampai 50 ini juga mengalami banyak hal yang buruk dalam hidupnya. Yusuf dijual oleh kakak-kakaknya dan mengalami banyak penderitaan, ya, banyak hal yang menyakitkan dalam hidupnya. Bahkan saudara, tidak sampai di situ saja, Alkitab juga mencatat Tuhan Yesus pernah dianggap oleh saudara-saudaranya sebagai orang yang tidak waras. Itu dinyatakan, diungkapkan oleh keluarganya sendiri. Saudara nanti bisa lihat di dalam Markus pasal yang ketiga, khususnya ayat yang ke-21. Jadi sekali lagi, setelah sebuah keluarga yang idealnya harusnya ada penerimaan, ada dukungan, ya, ada kehangatan, ada perlindungan, ada pengampunan, tapi pada kenyataannya begitu kompleks, penuh dengan masalah. Itulah yang terjadi. Setelah apa reaksi kita? Apa reaksi kita ketika kita dibenci? Ya. Ada orang yang membenci kita. Bahkan mungkin orang itu membenci kita tanpa sebab. Apa reaksinya? Mungkin kita akan balik membenci orang itu. Kita akan marah dengan orang itu. Karena dia sudah melakukan hal yang menyakitkan kita. Bahkan kita mungkin cenderung ingin membalas, ya, sakit hati kita kepada orang itu. Apa yang menjadi reaksi kita ketika kita dikucilkan, disingkirkan, tidak dianggap? Mungkin kita dibully, ya, anak-anak kita, ya, banyak cerita yang kita dengar, ya, anak-anak sekolah kita dibully oleh teman-temannya. Suatu ketika saya pernah pelawatan ke sebuah rumah, ya, jemaat, dan ketika saya berkunjung di sore itu, ya, ketemu dengan orang tuanya, saya lihat anaknya menangis. Kemudian setelah ngobrol dengan orang tuanya, ya, saya ngobrol dan tanya kepada orang tuanya, kenapa anak ini nangis? Dia bilang dia dikerjain, ya, dibully sama teman-temannya di sekolah. Karena imannya, karena dia sekolah di sekolah negeri, dan kemudian dia dihina oleh teman-temannya, dikucilkan. Setelah reaksi kita ketika kita mengalami dikucilkan, itu bisa juga membuat kita jadi marah, ingin membalas apa yang dilakukan oleh orang itu kepada kita. Setelah apa reaksi kita ketika kita dibuang oleh saudara kita? Yang membuang kita bukan orang lain, tapi saudara kita membuang kita. Pasti ada kepahitan dalam hati kita. Kita tidak dianggap lagi anggota keluarga, ya. Entah ada masalah apa, ya, mungkin masalah warisan, mungkin masalah ada konflik, ya, antara kakak dan adik, ya, orang tua dan anak, sampai akhirnya kita dibuang dan tidak dianggap lagi sebagai anggota keluarga. Ada kemarahan. Ada sesuatu yang disimpan di sini yang membuat kita akhirnya tidak bisa menikmati hidup yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Apa reaksi kita ketika kita difitnah?
Orang ngomong sesuatu yang belum tentu kebenarannya. Tapi gosipnya, beritanya sudah kemana-mana. Fitnahnya ya, sudah menyebar, bukan hanya dalam kelompok yang kecil, tapi sudah sampai ke orang yang jauh. Padahal faktanya tidak seperti itu. Surah kabar burung atau fitnah itu sangat menyakitkan. Dan bahkan itu bisa membuat orang itu menjadi kehilangan semangat dalam hidupnya. Bahkan dia bisa mengucilkan dirinya atau dia bisa menyingkir dari orang-orang yang ada di sekitarnya karena hal-hal yang dia alami dalam hidupnya. Jadi saya berharap mungkin bagi kita yang pernah mengalami difitnah lebih bisa merasakan dan menceritakan bagaimana tidak enaknya ya, ketika kita mengalami difitnah sama orang lain. Apa reaksi kita ketika kita dilupakan? Ya, sudah berbuat baik, menolong orang, tapi orang itu lupa kepada kita. Nah, saudara, ini contoh-contoh yang kita alami dalam kehidupan kita, bahwa dalam relasi kita, dalam kehidupan kita, termasuk dalam keluarga, kita mengalami hal-hal seperti itu. Dan apa yang tadi saya tuliskan, yang saya gambarkan, itulah juga yang dialami oleh Yusuf dalam kehidupannya. Dia pernah mengalami dibenci, dikucilkan, dibuang oleh saudara-saudaranya. Dibuang ke sumur, kemudian dijual kepada orang Midian. Nah, setelah itu apa? Orang Midian itu membawa Yusuf ke Mesir dan dia dijual kepada Potifar di Mesir. Dialami oleh seorang yang namanya Yusuf. Bahkan setelah dia ada di rumah Potifar, ya, menjadi orang yang bekerja di sana, menolong keluarga ini, mengerjakan pekerjaan rumah tangga, apa yang terjadi? Dia difitnah oleh istri Potifar. Mengalami difitnah padahal dia tidak melakukan seperti apa yang diberitakan atau disampaikan oleh istri Potifar. Nah, setelah itu apa yang dia alami lagi? Di penjara ketika dia menerjemahkan mimpi dari juru minuman. Setelah dia menerjemahkan mimpi dan kemudian juru minuman itu dibebaskan, dia dilupakan oleh orang yang tadinya dia tolong. Sekali lagi, saya bayangkan kalau kita mengalami kondisi-kondisi seperti ini, yang ada pasti kepahitan, yang ada pasti sakit hati, pingin membalas. Bahkan mungkin ya, buat orang-orang tertentu dia pingin mengakhiri hidupnya karena dia tidak pernah menikmati ya hal-hal yang baik, tidak pernah menikmati ya, sesuatu yang secara manusia itu baik ya, indah. Tapi yang ada sekali lagi adalah penderitaan dan kepahitan. Sedangkan dalam Tuhan, pengharapan akan adanya penerimaan, dukungan dan perlindungan seringkali menjadi kekecewaan karena adanya penghinaan, adanya pelecehan, adanya pengabaian dan sebagainya. Itulah realita yang kita hadapi dalam hidup ini. Setelah kalau kita lihat dan belajar dari kisah yang dialami oleh Yusuf, dia juga adalah orang yang mengalami tantangan yang tidak mudah. Paling tidak saya mencatat ada 3 hal tantangan yang dia hadapi. Yang pertama, dia mengalami penderitaan dalam hidupnya. Setelah dia mendapatkan mimpi ketika dia berusia 17 tahun dan dia coba ceritakan itu di hadapan saudara-saudaranya, di setelah awal dia mengalami penderitaan itu. Sampai akhirnya dia dibenci saudara-saudaranya, dia dijual, bahkan dijadikan budak di negeri orang. Itulah yang dialami, tetapi kita melihat sebuah reaksi yang indah yang dilakukan oleh Yusuf. Bahwa setelah dan ketika dia mengalami begitu banyak penderitaan, dia bertahan. Dengan pertolongan Tuhan dia bertahan dan terus boleh menjalani hidupnya dengan baik. Yang kedua, saudara, tantangan yang dihadapi Yusuf adalah dia menghadapi pencobaan. Ketika apa? Ketika dia digoda setiap hari, dikatakan dalam Alkitab, oleh istri Potifar, supaya dia bisa tidur dengan istri Potifar. Tapi dia dengan tegas menolak dan bahkan dia lari menjauhinya. Selain itu adalah sebuah reaksi yang baik ya, ketika pencobaan datang, jauhi. Dan itulah yang dilakukan oleh Yusuf. Dia tidak tinggal di sana dan berkutat dengan pencobaan itu,
tapi dia mencoba untuk lari dan menjauh dari pencobaan itu. Dan ini menjadi sebuah pelajaran yang juga perlu kita pelajari. Ketika kita menghadapi pencobaan-pencobaan, jangan biarkan kita ada dalam lingkungan seperti itu. Tapi doa mohon kepada Tuhan supaya kita bisa menjauhi itu dan bisa lepas dari pencobaan. Dan inilah yang kita lihat dari Yusuf. Ya, yang pertama, ketika dia mengalami penderitaan, reaksinya adalah dia bertahan. Ketika dia mengalami pencobaan, reaksinya dia menjauhi pencobaan itu. Kemudian yang ketiga, ketika dia mengalami kebosanan, ya, mengalami hidup dalam sebuah rutinitas, khususnya ketika keadaan yang dialami di penjara yang begitu sulit, diabaikan, dan tidak tahu kapan berakhirnya, dia tetap berusaha untuk bertahan, tetap melakukan yang terbaik. So, inilah yang kita bisa lihat dan belajar dari seorang Yusuf. Sekali lagi, di Alkitab mencatat bahwa dia bisa melakukan itu karena Tuhan menyertai Yusuf. Dia tetap bisa menjalin hubungan dengan Tuhan dan hidup mengandalkan Tuhan di tengah-tengah pergumulan hidupnya. Itu yang kita bisa lihat dalam catatan Alkitab ini. Orang yang dekat dengan Tuhan, apapun yang dia hadapi, selalu ada penyertaan dan kekuatan Tuhan yang dialami dalam kehidupannya. Saudara kasih dalam Tuhan, sekali lagi semua yang dialami oleh Yusuf merupakan cara yang Tuhan lakukan untuk mempersiapkan satu rencana yang besar, di mana Allah akan memakai Yusuf menjadi orang yang bisa membawa bukan hanya keluarganya, tetapi bangsanya mengalami banyak hal, banyak kebaikan Tuhan, bahkan mengalami pertolongan Tuhan dalam kehidupan mereka. Yusuf mengalami sebuah pelatihan intensif melalui setiap pergumulan yang dia hadapi. Ketika dia mengalami peristiwa, masuk ke sumur, dimasukkan ke sumur. Pelajaran masuk sumur, pelajaran yang berikutnya ketika dia dijual oleh orang Midian ke Mesir, ketika dia difitnah, ketika dia dilupakan di penjara, semua itu menjadi sebuah pelajaran-pelajaran yang dialami oleh Yusuf, yang pada akhirnya membentuk dia ditempa memiliki mental yang baja, jiwa yang kuat, untuk akhirnya dipakai Tuhan dengan luar biasa. Karena tanpa pengalaman-pengalaman seperti itu, Yusuf tidak akan pernah siap untuk tugas besar dari Allah yang telah disiapkan untuknya. Ya, sekali lagi saudara, kehadiran Tuhan menyertai Yusuf, itulah yang menjadi kekuatan bagi dia untuk bisa menghadapi hal-hal seperti itu. Dari kisah Yusuf ini, saudara, apa yang kita bisa lihat? Termasuk refleksi kita sebagai anak-anak Tuhan. Kapan Tuhan bersama dengan kita? Selalu. Kalau kita sadar bahwa kita adalah milik Tuhan, kita harus meyakini bahwa Tuhan itu selalu ada bersama dengan kita, apapun yang kita hadapi. Tuhan adalah Allah Immanuel yang selalu bersama kita. Yang berikutnya, kapan kita perlu mengetahuinya? Selalu, setiap saat. Bahwa Tuhan itu ada bersama dengan kita. Seperti Yusuf, kita perlu mengetahui dan merasakan kehadiran Tuhan, merasakan presence of God itu dalam seluruh kehidupan kita. Justru juga, khususnya ketika sepertinya Tuhan itu diam, sepertinya Tuhan itu membiarkan ada penderitaan-penderitaan dalam hidup ini, ada masalah-masalah yang kita hadapi. Tetapi biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan juga meyakini seperti yang diyakini oleh Yusuf, bahwa Tuhan itu hadir, Tuhan itu tidak meninggalkan kita. Tuhan itu selalu ada bersama-sama dengan kita. Ketika kita merasakan seolah-olah kita sedang mengalami seperti Yusuf, dimasukkan ke sumur, kemudian dijual jadi budak, dilemparkan ke penjara. Kalau kita sadar bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, maka percayalah Tuhan juga adalah Allah yang setia menyertai setiap langkah-langkah kita. Seraya poin inilah yang saya mau ajak kita untuk merenungkan bersama-sama ketika kita merenungkan tentang hidup Yusuf ini. Bahwa ada masanya kita ini sepertinya bergumul sendiri. Sepertinya Tuhan itu diam. Kenapa Tuhan biarkan saya mengalami ini? Kenapa masalah ini nggak selesai-selesai? Kenapa yang ini belum selesai, ada lagi masalah yang lain?
Seringkali saya percaya kita pernah mengalami hal-hal seperti itu. Tapi biarlah melalui kisah ini dan pengalaman Yusuf ini kita juga bisa merenungkan kalau kita adalah orang yang sudah di dalam Tuhan sungguh-sungguh. Yakinlah bahwa penyertaan Tuhan itu sempurna bagi kita. Walaupun mungkin saat ini kita sepertinya melihat dan juga merasakan Tuhan itu tidak berbuat apa-apa. Tapi Tuhan sesungguhnya adalah Allah yang setia dan hadir dalam setiap musim, dalam setiap pengalaman hidup kita. Satu contoh yang bisa kita lihat, saudara, bahwa Tuhan itu bekerja adalah ketika dia difitnah oleh istri Potifar. Bahwa dia itu sudah memperkosa istri Potifar. Itu yang difitnahkan, itu yang dilaporkan. Saudara, dalam tradisi Yahudi, hukuman bagi pemerkosa, ya, seorang pemerkosa adalah hukuman mati. Itu hukum yang sudah ditetapkan sesuai dengan tradisi orang-orang Yahudi. Tapi kita melihat dalam bagian ini, Yusuf malah tidak dihukum mati, tetapi dia dipenjara, ya, mengalami penjara. Ya. Dan dari situlah akhirnya kita melihat bagaimana karena dia dipenjara, dia ada kemungkinan dilepaskan, bahkan dia mengalami satu hal yang lebih ringan dari hukuman yang diterapkan secara aturan orang-orang Yahudi. Dan kita melihat bagaimana Tuhan bekerja di sana dan pada akhirnya Yusuf bisa dilepaskan dari hukuman penjara itu. Nah, setelah inilah yang kita bisa lihat sebenarnya dalam hal-hal tertentu Tuhan terus bekerja. Walaupun mungkin kita tidak melihat secara jelas, tapi Tuhan adalah Allah yang setia bekerja dalam setiap hal, setiap pengalaman hidup kita. Nah, bagaimana dengan kita, saudara? Ya, sikap kita sebagai orang percaya. Merefleksikan diri kita dari apa yang dialami oleh Yusuf. Apa yang bisa kita lihat? Apa yang perlu kita ambil pelajaran dari kisah Yusuf ini? Saudara, ketika kita hari ini belajar tentang kisah yang luar biasa dari keluarga Yusuf, ya, keluarga Yakub, ya, khususnya Yusuf, salah satu dari anak Yakub ini. Yakub yang pada masa remajanya dijual oleh kakak-kakaknya. Dicatat dalam bagian akhir dari kejadian ini, sekarang dia bertemu lagi dengan saudara-saudaranya setelah sekian tahun mereka tidak bertemu. Dan ini adalah sebuah pertemuan yang luar biasa. Nah, bacaan yang tadi kita baca dalam Kejadian pasal 50 itu menggambarkan sebuah pertemuan yang begitu menggetarkan, saudara. Bayangkan, saudara, ya, kakak-kakaknya yang dulunya melakukan tindakan-tindakan yang sangat membuat Yusuf menderita. Dimasukkan sumur, dijual ke Mesir, dia mengalami difitnah, dimasukkan penjara. Itu karena ulah kakak-kakaknya. Nah, sekarang ketika dia bertemu lagi setelah sekian lama, Yusuf bukan lagi orang yang bisa diremehkan. Dia sekarang adalah penguasa nomor 2 di Mesir. Dia adalah seorang mangku bumi, punya otoritas, bisa melakukan apa saja. Sekali lagi, saudara, kebayang ya, dulu orang yang menyakiti kita, orang yang kita remehkan, mungkin dulu dia anak buah kita yang tidak ada apa-apanya, sekarang dia jadi pemimpin, begitu. Nah, ini sebenarnya bagi orang itu kalau dia tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan dan belum ada Kristus dalam dirinya, kecenderungan orang itu akan membalas ya, apa yang sudah dilakukan oleh orang yang pernah menyakiti dia. Nah, kurang lebih seperti itulah situasi dan kondisi yang dihadapi pada saat itu. Saya bisa membayangkan kisah ini karena saya ingat ketika kurang lebih 30 tahun yang lalu saya pernah ada dalam sebuah drama musikal, ya, ikut dalam kisah Yusuf ini dengan judul acaranya adalah The Dreamer, ya, seorang pemimpi. Saya jadi tokoh salah satu anak Yakub, yaitu Isakar. Ya, bagaimana peristiwa ketika saudara-saudaranya bertemu dengan Yusuf itu menjadi sebuah peristiwa yang sangat mengharukan. Karena Yusuf memiliki sikap yang sangat berbeda dengan apa yang diperkirakan oleh saudara-saudaranya. Apa yang membuat Yusuf tetap bersikap baik dan tidak membalas kejahatan kakaknya? Apa yang membuat Yusuf tetap bersikap baik, ya, menyatakan kasih dan tidak membalas kejahatan kakak-kakaknya? Poin-poin ini yang akan menjadi sesuatu yang penting yang perlu kita pegang
dan kita pelajari bersama-sama. Yang pertama, saudara, Yusuf bersikap seperti itu karena dia dapat melihat perspektif yang lebih besar. Yaitu apa? Rencana khusus dan ada kebaikan Allah di dalam apapun yang dia alami. Saudara, dalam Kejadian 45 ayat 5 yang tadi kita sudah baca, dengan jelas di sana dikatakan bagaimana Yusuf bisa melihat ada rencana Tuhan, ada kebaikan Tuhan yang memelihara kehidupan keluarganya dan bahkan itu menjadi cikal bakal ya, bangsa Israel ke depan. Yusuf melihat bahwa rancangan Allah itu begitu sempurna, rancangan untuk mendatangkan kebaikan. Bahkan di dalam Kejadian 50 ayat yang ke-20 yang tadi kita baca, di sana dikatakan demikian, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Ya, ketika Yusuf dibenci, dimasukkan sumur, ya, mengalami banyak hal yang menyakitkan, saudara-saudaranya mereka-rekakan yang jahat terhadap Yusuf. Tetapi ketika Yusuf bisa melihat ada rencana Allah yang besar, ada kebaikan Allah melalui setiap peristiwa yang dia alami, Yusuf bisa berkata seperti ini, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Kalau kita mengalami sesuatu saat ini, bisa nggak kita berkata seperti ini? Kalau sekarang, atau mungkin pada masa lalu, saya mengalami banyak hal yang buruk, ya. Penderitaan, disakiti. Dengan mata iman kita bisa berkata, betul, orang lain mereka-rekakan yang jahat. Ingin mencelakai kita, ingin menghancurkan hidup kita, ingin menghancurkan bisnis kita. Tapi biarlah ketika kita memandang kepada Tuhan, kita meyakini bahwa Tuhan adalah Allah yang sempurna. Dia adalah Allah yang merancangkan hal-hal yang baik bagi hidup saya. Saudara, ini sejalan dengan ayat yang sering kita dengar, dan ini adalah ayat yang sangat indah yang saya rindu kita boleh pegang sama-sama. Ya, dalam Roma 8:28, ini ayat yang luar biasa yang mengatakan, kita tahu sekarang. Ya, kita tahu sekarang. Ini menjadi sebuah selubung yang disingkapkan kepada kita. Dulu mungkin kita nggak tahu. Mungkin kita tidak bisa melihat jauh ke depan. Tapi firman Tuhan mengatakan kita tahu sekarang. Di dalam Kristus kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Tuhan tidak diam. Tuhan berperkara. Tuhan membela kita. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Mari kita imani bagian ini. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Ini penting. Bagi setiap orang yang terus boleh mengandalkan Tuhan, yang terus membangun hubungan, relasi yang intim dengan Tuhan, yang dekat dengan Dia. Dan dari situlah Tuhan akan terus mengalirkan kekuatan kepada kita untuk bisa melihat rencana Allah, untuk punya perspektif yang benar terhadap apapun yang kita alami. Allah turut bekerja, bahkan Dia menggenapi rencananya dalam kehidupan kita. Saudara manusia, ya, saudara dan saya, kita terbatas untuk melihat, tidak sanggup melihat jauh ke depan. Tapi biarlah kita dengan mata iman kita, ya, mata iman kita yang tertuju kepada Allah, itu yang akan membuat kita sanggup melihat kebaikan Allah di atas semua pergumulan dan penderitaan-penderitaan yang kita hadapi saat ini. Yang indah yang kita juga bisa lihat dari kisah Yusuf adalah janji Allah kepada Abraham. Ya, seperti yang kita pelajari dalam pertemuan yang sebelumnya, bahwa dari keturunan Abraham lah akan lahir keturunan yang menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Setelah itu digenapi dalam diri Yusuf. Udah mulai terlihat. Bahkan sampai seterusnya. Sampai keturunan kepada keturunannya. Bagaimana Abraham, kemudian keturunannya, bahkan bangsa Israel dipakai untuk melahirkan Sang Mesias. Itu juga menjadi sebuah penggenapan rencana Allah di dalam kehidupan Yusuf dan juga keturunannya, termasuk juga kehidupan kita pada zaman sekarang. Jadi sekali lagi saudara, inilah yang perlu kita miliki, ya, perspektif yang jauh lebih besar, ya, rencana Allah yang terus mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Yang kedua saudara,
Apa yang membuat Yusuf tetap bersikap baik dan tidak membalas kejahatan kakak-kakaknya? Yang kedua, Yusuf dapat menempatkan posisinya yang tepat di hadapan Allah. Ini penting, saudara. Ya. Kita perlu bisa menempatkan posisi kita yang tepat di hadapan Allah. Pada waktu Yakub telah meninggal, di dalam Kejadian pasal 50, kakak-kakaknya datang untuk meminta pengampunan karena takut jikalau Yusuf menyimpan dendam. Ya. Biasanya gitu ya, kalau orang tua sudah tidak ada, itu bisa relasi di tengah keluarga bisa menjadi rusak. Kalau masih ada orang tua, biasanya itu jadi wasit buat anak-anak, tidak ada konflik. Tapi kalau orang tua tidak ada, itu bisa jadi ribut ya, dalam banyak hal. Masalah pekerjaan, masalah warisan, dan sebagainya. Termasuk masalah dendam. Nah, disinilah dituliskan, dikatakan kakak-kakaknya takut kalau Yusuf membalas dendam akibat perbuatan yang mereka pernah lakukan di masa yang lalu. Namun dalam Kejadian 50, surah ayat 19, Yusuf menjawab dan memberikan sebuah respon yang luar biasa. Dalam ayat 19, Yusuf mengatakan demikian. Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Dia tahu posisinya. Dia bisa menempatkan dirinya dengan tepat di hadapan Allah. Aku ini bukan pengganti Allah. Yusuf menyadari bahwa hak pembalasan itu bukan ada dalam dirinya. Pembalasan atas kesalahan bukanlah milik manusia, tetapi milik Allah semata. Seorang orang yang menuntut pembalasan sebenarnya sedang memainkan peran sebagai Allah. Ya, sekali lagi, orang yang menuntut pembalasan sebenarnya sedang memainkan peran dirinya sebagai Allah. Dalam Ulangan pasal 32 ayat 35, di sana dicatat bahwa dendam dan pembalasan adalah hak Tuhan. Ya, Roma 12 ayat 19 juga mengatakan demikian. Pembalasan adalah hakku. Oleh karena itu segala kegigiran dan kepahitan yang mungkin kita rasakan sebagai sebuah konflik, khususnya dalam keluarga, biarlah kita serahkan kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan saja yang menyatakan keadilannya pada waktunya. Jadi jangan biarkan kita dikuasai oleh dendam dan ingin membalas. Pembalasan adalah hak Tuhan. Bagian kita adalah menyatakan kasih kita dan terus boleh ya membangun relasi kita dengan orang-orang di sekitar kita. Kita percaya Tuhan di dalam keadilannya, dalam kedaulatannya akan menyatakan yang paling tepat, yang terbaik. Baik bagi kita dan juga bagi orang-orang yang sedang bermasalah dengan kita. Yang ketiga, tadi yang pertama adalah Yusuf dapat melihat perspektif yang lebih besar tentang rencana Allah dan kebaikan Allah. Yang kedua, Yusuf dapat menempatkan posisinya dengan tepat di hadapan Allah. Yang ketiga, ini yang penting yang perlu kita renungkan khususnya di bulan keluarga ini. Yang ketiga adalah Yusuf memahami arti keluarga. Yusuf memiliki konsep keluarga yang benar. Apa buktinya, saudara? Yang pertama, ketika dia digoda oleh istri Potifar, dia betul-betul menyadari bahwa dia tidak boleh melakukan itu. Dia tidak boleh tidur dengan istrinya Potifar, karena itu melanggar kekudusan rumah tangga. Dia menolak dengan keras, bahkan dia menjauh dan lari dari istri Potifar, walaupun akhirnya dia difitnah. Tapi itu yang dia lakukan. Dalam pasal 39 ayat 9 dia mengatakan, bagaimana mungkin aku berbuat dosa terhadap Allah? Dia memelihara kekudusan sebuah keluarga. Surah hukum Taurat dengan jelas mengatakan bahwa setiap orang yang mengingini istri atau suami dari sesamanya, dari orang lain, itu adalah sebuah dosa yang besar. Dan Yesus tahu itu. Dia tidak mau melakukan sesuatu yang melanggar hukum Tuhan. Tapi dia belajar untuk melakukan apa yang benar, yang seturut dengan kehendak Tuhan. Dia memahami arti sebuah keluarga. Dia tidak mau merusak rumah tangga orang lain. Yang kedua, setelah contohnya adalah ketika dia bertemu dengan saudara-saudaranya, seperti apa yang dituliskan dalam Kejadian pasal 45, ya, ayat 4 dan 5. Ya. Setelah di sini kita bisa melihat bagaimana Yusuf menyatakan kasihnya. Dia mengerti bahwa ini adalah saudara-saudaranya, walaupun dia sudah melakukan sesuatu yang menyakitkan pada masa lalu, tapi mereka tetap saudara-saudaraku. Walaupun mereka sudah melakukan perbuatan yang sangat keji, yang sangat
membuat dia menderita, tetapi dia menyadari ini adalah orang-orang, ini adalah kakak-kakak saya yang tetap saya harus kasihi. Setelah dalam Kejadian 45 ayat 4 dan 5, saya akan bacakan mengatakan demikian. Ayat 4 mengatakan demikian, lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Dia terus terang mengatakan, saya ini Yusuf, yang kamu jual, yang kamu pernah sakiti, yang kamu pernah fitnah, yang kamu pernah buang. Akulah Yusuf yang pernah kau jual ke Mesir. Ayat 5, tetapi sekarang, bayangkan saudara, apa yang dia alami di masa lalu nggak mungkin kita lupakan. Kepahitan, penderitaan itu membekas. Tetapi ada sebuah hal yang perlu kita miliki adalah perubahan sikap itu. Ayat 5 mengatakan, tetapi sekarang, janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Ya. Sebab dikatakan, untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Jadi dia melihat ada rencana Allah yang luar biasa. Dia mengasihi saudara-saudaranya. Walaupun dia tidak setuju dengan perbuatannya, tetapi dia tetap mengasihi kakak-kakaknya. Dan disitulah dia mewujudkan dan menyatakan kasihnya kepada saudara-saudaranya. Setelah inilah yang menjadi keindahan relasi dengan keluarga dan bahkan membuat keluarga ini kembali pulih. Setelah ketika saya ikut dalam drama musikal tentang Yusuf ini, ya, dengan judul The Dreamer ini, itu betul-betul suasananya begitu mengharukan. Kenapa? Karena di sana dinampakkan dengan luar biasa pergumulan Yusuf untuk bisa menerima saudara-saudaranya. Di dalam Alkitab dicatat berkali-kali dia tuh menangis. Bahkan di dalam pasal 45 itu, di ayat 2 dikatakan, setelah itu menangislah ia keras-keras. Saya tahu, ya, saya bisa membayangkan bagaimana dia bergumul dengan begitu luar biasa untuk bisa mengampuni saudara-saudaranya. Nggak mudah, saudara. Tapi dia menangis, dia mohon kekuatan dari Tuhan, dia mohon belas kasihan Tuhan, tolong saya untuk bisa mengampuni dan menerima kembali saudara-saudara saya ini. Dikatakan di sini, dia menangis keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Ini yang terjadi. Tapi setelah dia bisa mengatasi dirinya dengan pertolongan Tuhan, dia kembali bangkit, dipulihkan. Akhirnya dia bisa menerima kembali saudara-saudaranya. Dan bahkan dia bisa melihat, mari kita lihat ke depan. Ada rencana Tuhan yang besar bagi keluarga kita. Ada sebuah rancangan Allah yang begitu indah bagi keluarga kita. Seorang rekan pendeta pernah cerita beberapa waktu yang lalu tentang jemaatnya yang datang kepada pendeta ini, ya, teman saya ini, dan mengatakan, jemaat ini berkata dan bercerita kepada Pak Pendeta, dan dia cerita begini, saya sudah 14 tahun harus mengurus adik saya. Ini membuat saya begitu bergumul, ya, begitu sedih, begitu mengharu biru apa yang harus saya lakukan. Adik itu, ya, hampir setiap minggu minta uang kepada saya. Kadang 150.000, ya, buat makan, buat apa, kadang 300.000, kadang 600.000, ya, buat berobat dan sebagainya. Dan itu yang terjadi. Bahkan ini terjadi hampir setiap minggu. Dan sekarang udah hampir 14 tahun saya harus mengurusi adik saya. Secara manusia, jemaat itu mengatakan, saya ingin lari, saya tidak mau lagi ngurusin adik saya. Tapi suatu ketika adiknya masuk rumah sakit, ya, dia mengatakan kepada pihak rumah sakit untuk kontak kakaknya, ya, dia ini sebagai penjamin, ya, kalau ada apa-apa berkaitan dengan biaya. Nah, kemudian dia terpaksa menolong, begitu ya, adiknya ini yang sedang ada di rumah sakit. Suatu ketika, ya, adiknya masuk rumah sakit lagi, dan dia kembali mengontak kakak ini untuk minta tolong. Dia sudah mau coba menghindar, tapi dia kontak ibunya, ya, ibunya mereka, dan ibunya kemudian cerita kepada
kakaknya ini, ya, kepada jemaat ini, dan akhirnya dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia tetap harus menolong adiknya ini. Dan ini berlangsung begitu terus. Dan kemudian, saudara, adiknya ini memang kondisinya sangat mengenaskan. Ya. Jemaat ini mengatakan bahwa adiknya ini sudah seperti gelandangan karena nggak jelas. Ya. Dia itu tinggal di mana, ya, sedang apa, nggak ada yang tahu. Nah, saudara, inilah yang dialami oleh jemaat ini. Dia bergumul begitu rupa. Ada hal yang sangat menekan dia. Ada bahkan mungkin ya semacam kemarahan dan kebencian karena dia juga memiliki tanggungan, dia memiliki istri, memiliki anak-anak. Tapi dia harus mengurus adik yang seperti ini. Saudara, singkat cerita, ya, ketika pendeta ini ketemu dan kemudian mereka ngobrol, si pendeta ini bertanya kepada jemaat ini, bro, gitu ya, sebenarnya Tuhan sedang mengandalkan kamu. Tuhan sedang mengandalkan kamu sehingga dia bisa membiarkan kamu dan memberikan engkau ada dalam situasi seperti ini. Nah, dalam situasi seperti ini, apa yang kau rasakan? Apa yang kau alami dalam hidupmu? Apakah engkau kekurangan karena menolong adikmu? Setelah si jemaat ini mengatakan, ya, kalau saya lihat hidup saya tetap dipelihara Tuhan. Padahal kalau dihitung-hitung biaya yang saya keluarkan untuk mengurus adik saya yang seperti itu udah mungkin lebih dari ratusan juta. Tapi buktinya usaha saya, pekerjaan saya tetap bisa berjalan dengan baik. Setelah inilah yang dialami oleh jemaat ini. Dan kemudian apa, saudara? Di situ dia diajak untuk merenungkan. Tuhan sedang mengandalkan engkau sehingga Tuhan hadirkan orang-orang seperti ini dalam hidupmu. Sekarang pilihannya ada di dalam dirimu. Engkau mau menjadi orang yang diandalkan Tuhan, ataukah engkau tetap ada dalam situasi atau kondisi dipenuhi dengan hati yang jengkel karena melihat kondisi adikmu yang seperti itu. Ada dua pilihan. Kita mau jadi berkat, ataukah kita tetap ya, hidup dalam kepahitan, hidup dalam kejengkelan sehingga kita tidak bisa menikmati hidup yang Tuhan beri. Setelah kemudian akhirnya ya, cerita dari rekan pendeta ini, 4 hari kemudian jemaat ini mengatakan, Pak Pendeta, saya mau cari adik saya. Saya mau mengasihi dia. Saya mau dia bisa kembali menikmati hidup sebagaimana layaknya. Setelah inilah yang terjadi dalam kehidupan kita. Contoh-contoh yang real yang bisa kita lihat bahwa dalam realita kehidupan ini seringkali banyak hal yang tidak ideal terjadi. Tapi pilihan ada di hidup kita, dalam diri kita. Kita mau dipakai oleh Tuhan untuk bisa menjadi alat yang baik, mendatangkan shalom, mendatangkan berkat bagi banyak orang, ataukah kita dipenuhi dengan kepahitan, dipenuhi dengan kejengkelan, dipenuhi dengan hal-hal yang amarah dan sebagainya. Tapi biarlah kita sebagai orang percaya dan belajar juga dari kehidupan Yusuf ini, kita bisa menjadi orang yang tidak lagi dikuasai oleh kepahitan, oleh kemarahan, tapi kita dipenuhi hati yang penuh pengampunan. Mau menerima orang-orang yang pernah mungkin menyakiti kita. Mau berbagi. Dan bahkan mau melakukan hal-hal yang membangun orang-orang di sekitar kita. Kita diajar untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi sebaliknya membalas kejahatan dengan kebaikan. Dan itulah yang menjadi dasar untuk kita bisa hidup berbagi. Itulah yang menjadi dasar untuk kita bisa berbuat kasih bagi sesama kita. Bahkan kepada orang-orang yang telah menyakiti dan merugikan kita. Saudara, Yusuf tidak mungkin bisa menjadi berkat dan dipakai Tuhan kalau dia terus terkungkung dengan kepahitan dan masa lalunya. Tapi ketika dia menggumulkan itu di hadapan Tuhan, dan kemudian dia bangkit untuk mau mengampuni dan menerima saudara-saudaranya, maka rencana Tuhan untuk memakai keluarga ini, bahkan memakai bangsa ini, untuk rencana Tuhan yang jauh lebih besar, akhirnya tergenapi. Biarlah apa yang kita renungkan melalui kisah ini, juga kita bisa terapkan di tengah-tengah keluarga kita. Keluarga kita bukanlah keluarga yang sempurna. Suami kita pernah buat salah.
Istri kita juga pernah mungkin menyakiti kita. Orang tua kita bukanlah orang tua yang ideal. Anak-anak kita juga adalah anak-anak yang mungkin seringkali membuat kita jengkel dalam hidup kita. Tapi biarlah kita bisa tetap menjaga relasi kita, komitmen kita di hadapan Tuhan, untuk dipulihkan dan kembali mengalami kasih Tuhan itu terjadi dalam kehidupan keluarga kita. Maka disitulah kita akan bisa menjadi keluarga yang mau berbagi, keluarga yang mau membangun satu dengan yang lain. Dan saya percaya itulah keindahan sebuah keluarga. Di tengah-tengah ketidaksempurnaan kita, Tuhan akan terus bekerja dan memakai keluarga kita menjadi keluarga yang semakin hidup, memuliakan Tuhan, bahkan memancarkan terang Kristus melalui kehidupan keluarga kita. Bila melalui kehidupan kita dan melalui pelajaran kita hari ini, kita bisa menjadi keluarga yang berbagi, karena hidup kita sudah dipulihkan, dan bahkan kita terus boleh membangun satu dengan yang lain. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Banyak kisah-kisah dalam Alkitab yang kami pelajari, Tuhan, yang membangun dan mengingatkan kami kembali apa yang harus kami lakukan dalam hidup ini sebagai anak-anak Tuhan. Pilihan ada dalam diri kami. Tapi hari ini kami bersyukur kebenaran firman Tuhan boleh dinyatakan, bahwa Tuhan memiliki rencana yang besar dalam hidup kami. Walaupun mungkin sekarang kami belum melihat dan sulit untuk kami melihat, tidak mudah untuk kami mengerti. Tapi bila kami boleh Tuhan melihat dengan perspektif yang jauh lebih besar, karena ada rencana Allah dan kebaikan Allah dalam setiap apapun yang kami alami. Kami juga rindu, kami boleh menempatkan diri kami dengan tepat di hadapan Allah. Kami manusia yang lemah, dan bukan hak kami untuk menuntut pembalasan. Tapi bila kami memberikan ruang seluas-luasnya untuk Allah bekerja dalam seluruh aspek kehidupan kami, dan kami menjadi orang yang taat dan setia melakukan apa yang menjadi bagian kami. Dan tolong kami juga Tuhan memiliki dan memahami arti keluarga sebenar-benarnya. Betapa berharganya keluarga yang Tuhan berikan. Walaupun keluarga kami bukanlah keluarga yang sempurna, tapi kalau kami memiliki konsep yang benar, maka Tuhan bisa memakai keluarga kami menjadi tempat di mana shalom Allah itu dihadirkan. Bahkan melalui keluarga kami, damai sejahtera Allah itu boleh dinyatakan juga bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Kami mengucap syukur dan menyerahkan apa yang kami renungkan hari ini. Bilang Kau yang tolong kami, Roh Kudus yang terus mengajar kami dan memampukan kami untuk hidup sesuai dengan apa yang Kau firmankan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.